era digital yang terus berkembang, keterampilan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Generasi muda Indonesia dituntut untuk lebih kreatif, adaptif, dan melek teknologi. UNICEF memberdayakan generasi muda Jawa Timur untuk menjadi pionir inovasi teknologi melalui program Digital Skills. Digagas oleh UNICEF bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ITS Surabaya, dan Double Track. Di dalam program Digital Skill tahun 2025 ini mengambil strategi 3P, yaitu yang pertama adalah pemahaman literasi digital, terutama bagi siswa dan juga para trainer. Yang kedua adalah pengenalan tools-tools teknologi untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan maupun problem solving yang ada di lingkungan. Kemudian P yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan juga pengenalan green job. Green job diambil sebagai tema, yaitu adalah merupakan kesempatan kepada para siswa dan juga para trainer mengenal pekerjaan masa depan yang itu adalah membangun kelestarian lingkungan dan ramah terhadap lingkungan hidup. Dengan begitu, mereka selain memanfaatkan teknologi digital, juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga bumi. Diharapkan dengan program Digital Skill tahun 2025 ini terbentuk generasi mandiri yang mengenal lingkungannya dan juga mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satu yang ditambahkan di tahun 2025 ini adalah kompetensi di bidang AI, supaya para remaja itu bisa menggunakan AI tepat dengan kebutuhannya dan mereka bisa mengevaluasi apa yang diberikan oleh AI. Oleh karena itu, tahun 2025 para trainer kita bekali tentang generatif AI. Dan salah satunya bisa digunakan untuk gambar, generatif AI juga bisa digunakan sebagai video, audio, sampai kepada coding. Dan harapannya apa yang sudah diberikan memberikan dampak yang besar kepada para remaja di Jawa Timur. Dan tahun 2025 juga kami ada beberapa program, salah satunya Bakti Karya Digital yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Apa yang dipelajari oleh para remaja memberikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sekolah dan dirinya. Sehingga kepercayaan para remaja di Jawa Timur lebih meningkat dan lebih optimal. Yang ingin kita banggakan bahwa mereka lulus tidak lagi khawatir terhadap lingkungan dan perubahan yang begitu cepat. Kita ingin siswa kita kompetitif dimanapun mereka berada. Kita ingin siswa kita bisa menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Tentunya penguatan-penguatan yang kita harapkan bagi siswa kita, walaupun dia lulus di SMA nanti, mereka masih bisa berkarya di berbagai tempat dan bahkan mereka bisa menjadi pemimpin perusahaan di lingkungan secara mandiri dan tentunya untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Sehingga lulusan SMA yang dulunya mereka menganggap agak susah untuk berkompetisi di berbagai usaha, sekarang ini tidak khawatir lagi. Kalau mereka tidak bisa masuk di perguruan tinggi, mereka bisa mandiri untuk berusaha sehingga ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga tetap terangkat. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, ternyata yang semula mungkin ragu, sekarang sudah bisa melihat hasilnya. Putra-putri didik panjenengan sudah bisa melakukan produk-produk inovatif dan produk kreatif serta produktif yang bisa dipasarkan baik offline maupun online, yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri
maupun keluarganya. Anak-anak sekalian, teruslah membangun semangat bahwa anak-anak mampu. Anak-anak haruslah menjadi game changer. Anak-anak punya kemampuan melakukan perubahan-perubahan dari keadaan yang semula tidak bisa menjadi bisa. Kemudian melalui program digital skill dari UNICEF, maka yang tadinya dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan tereksplor. Oh, ternyata saya mampu. Saya rasa dengan ketelatenan, ketekunan para guru, para kepala sekolah, para mentor, sinergitas dengan berbagai elemen-elemen yang lain, insya Allah semuanya bisa membuka ruang-ruang yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Program Digital Skills UNICEF dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan fokus group discussion untuk menyiapkan kurikulum serta perencanaan pelaksanaan program. Peningkatan kapasitas trainer demi memastikan kompetensi trainer terstandar dalam melatih siswa peserta digital skills. Pelatihan di masing-masing sekolah dilakukan oleh trainer yang sudah berkompeten. Pengembangan literasi melalui kelas online untuk menambah keilmuan penunjang yang dapat diakses seluruh siswa secara online. Coaching dan mentoring. Mereka yang memiliki ide solusi akan dilatih, didampingi, dan diarahkan untuk mewujudkannya. Bootcamp. Siswa terpilih akan berkesempatan mendapatkan pelatihan langsung di Surabaya dalam menyempurnakan proyek prototipe yang dikerjakan. Dan puncak pelaksanaan program Digital Skills ditutup dengan Demo Day. Peserta bootcamp terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan prototipe proyeknya kepada para pengusaha serta pejabat pemerintahan. PKP Mantapana adalah sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana mereka secara skill mereka perlu diperlengkapi di era digital seperti ini. Saya bersyukur bisa bergabung dengan program digital skill yang diadakan oleh ITS dan dengan UNICEF yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sehingga saya sebagai trainer digital skill, saya bisa melatih siswa-siswi yang ada untuk mereka bisa memahami apa itu media sosial, apa itu teknologi yang ada, sehingga anak-anak yang secara akademis mereka kurang, mereka bisa terlatih skill mereka. Saya dulu pemalu, Mas Yan. Terus saya kena digital skill, saya tidak malu lagi. Saya diajarin buat mendesain, terus membuat poster, dan juga dapat dari digital skill saya bisa jadi pemberani. Yang paling saya suka adalah materi sosial media, karena saya diajarkan bagaimana pergunakan sosial media dengan bijak dan benar. Saya berharap program Digital Skill ini terus dilanjutkan supaya adik-adik kelas saya bisa merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, berkat adanya program Digital Skill UNICEF ini, saya bisa menambah pengetahuan, wawasan, serta skill saya terutama di bidang digital. Bahkan kami juga diajarkan bagaimana cara mengoptimalkan jualan online sehingga omsetnya bisa meningkat. Kemudian, saya juga bisa berbagi ilmu kepada UMKM di sekitar saya. Suatu kebanggaan bisa membantu mereka tumbuh dan berkembang di era digital ini. Digital skill juga telah menumbuhkan jiwa entrepreneur diri saya, sehingga saya bisa berlatih mandiri sejak dini. Digital skill merupakan kelas yang kami tunggu-tunggu di setiap minggunya. Karena di sini kami diajarkan keterampilan-keterampilan baru, yaitu keterampilan digital yang tidak kami peroleh dari kelas reguler.
Bahkan kami mendapatkan berbagai webinar dari para ahli di bidangnya. Ini adalah hal baru bagi kami yang menjadikan proses pelatihan ini sangat menyenangkan. Ini merupakan jawaban atas keresahan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan. Harapannya dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ITS bekerja sama dengan UNICEF, ini akan memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sehingga mereka akan memenangkan persaingan kompetensi di masyarakat terkait dengan dunia kerja maupun dunia pemasaran digital yang sekarang sedang booming. Pesatnya teknologi dan juga berkembangnya AI menjadi tantangan khusus bagaimana peserta didik kami bisa berjuang untuk menghadapi masa depannya. Dengan adanya program digital skill ini, peserta didik lebih percaya diri, dan juga dengan rasa percaya diri itu, harapan kami bisa peserta didik itu lebih yakin dan bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Saya sempat khawatir bersekolah di SKB, yang dimana ketakutan saya adalah pembelajarannya yang gitu-gitu saja. Sedangkan teknologi di era ini sangat berkembang pesat, dan saya sempat khawatir, saya takut akan tertinggal. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, sekolah saya mendapatkan kesempatan untuk digital skill UNICEF. Di sini saya belajar banyak dari digital, yang dimana program tersebut mengajari kami berbagai skill digital, yang diantaranya desain grafis, bagaimana promosi di media sosial, dan yang terakhir diajarkan membuat aplikasi. Akhirnya saya membuat produk ini, yaitu jasa cleaning service online. Awalnya itu saya nggak ngira bisa sampai lolos di bootcamp. Dari bootcamp saya lolos di demo day. Pengalaman ini sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Akhirnya produk kami ini diwujudkan oleh digital skill ini, dan saya mulai mentraining teman-teman saya apabila ada orang yang mengorder jasa kami, Sanggar Cleaning Scene, dengan siap untuk membantu mereka. Untuk harapan orang tua, memang anaknya bisa lebih baik dari orang tua. Dan dengan adanya program digital skill ini, mungkin bisa menambah harapan saya untuk menjadi nyata. Untuk menjadikan anak saya bisa sukses di kemudian hari, tidak seperti saya. Yaitu harapan saya mudah-mudahan bisa tercapai. Saya sangat berminat menjadi freelancer desainer grafis karena menurut saya pekerjaannya sangat fleksibel, karena bebas dimanapun asal ada alat dan kreativitas. Dan alhamdulillah SMA kami mendapat kepercayaan program digital skill dari UNICEF. Di dalam program ini kami diajarkan berbagai keterampilan seperti dasarnya membuat desain grafis, membuat website, dan cara berjualannya. Kemarin ada webinar cara berjualan online, bagaimana menjual jasa desainer grafis. Setelah webinar tersebut, kami langsung mengeksekusinya. Nggak cuma di-upload satu website saja, melainkan di banyak platform. Alasannya sih simpel, kita cuma ingin menjaring sebanyak mungkin keberuntungannya. Dan alhamdulillahnya mulai ada yang tertarik dengan jasa kami membuat desain grafis, walaupun mungkin yang tertarik masih melihat harga yang kami patok masih cukup rendah, namun sebuah kehormatan bagi kami untuk mendesain logo para klien kami untuk bisnis mereka. Di sini kami membagi tugas. Saya sebagai desainer dan teman saya Davida sebagai mengatur meeting dan presentasinya. Bagi digital skill tak ada yang mustahil. Kami anak muda tetap bisa berkarya dan berjaya walaupun tetap tinggal di desa. Melalui program digital skill ini, anak-anak dilatih untuk mendesain berbagai produk digital
yang mampu membantu memecahkan persoalan yang ada, termasuk di dalamnya masalah marketing berbagai produk tadi. Sehingga saya melihat memang ada korelasi positif antara program Double Track dan Digital Skill ini, bahwa program Digital Skill menjadi semacam pelengkap atau penyempurna dari program Double Track yang selama ini sudah ada. Sehingga saya yakin bahwa program Digital Skill ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik kami agar mereka mampu berkolaborasi dan berkompetisi dalam era kemajuan teknologi sekarang. Hai, kenalin, saya Ansori, siswa SMAN 1 Kadidu. Terlahir dengan kondisi spesial sepertiku, tidaklah mudah untuk ikhlas menerima kenyataan. Adanya program Digital Skill dari UNICEF di sekolahku seolah jadi jawaban bahwa harapan itu didekatkan. Saya sangat antusias dengan kelas Digital Skill ini. Dengan sedikit bekal keterampilan, saya memberanikan diri menerima job fotografi, mulai dari foto produk UMKM sekitar maupun berbagai event di lingkungan. Ya, hasilnya memang belum begitu terlihat, namun setidaknya ini adalah langkah tepat yang membuat impianku semakin dekat. Tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Berbekal keteguhan dan kemesraan pada Tuhan, saya yakin impian itu mampu ditaklukkan. Memasuki tahun ketiga, program ini telah melibatkan 133 sekolah dan 10 PKBM yang tersebar di 30 kabupaten kota di Jawa Timur. 4.742 remaja telah mendapatkan pelatihan digital skills dengan persentase 40% laki-laki, 60% perempuan, dan 1% diantaranya adalah siswa disabilitas. Didukung 77 mitra industri, serta 250 trainer dan mentor profesional, memastikan program Digital Skills UNICEF memberi dampak nyata bagi generasi muda. Selama pelatihan intensif, peserta Digital Skills telah menghasilkan 359 aplikasi website, 192 aplikasi mobile, 20 solusi IoT, 810 konten digital, serta 306 video iklan layanan masyarakat. Luar biasanya, 811 prototipe solusi digital berhasil dikembangkan dan 232 aksi nyata dilakukan siswa Digital Skills. Melalui bakti karya digital, mereka turun langsung ke lapangan membantu UMKM Go Digital. Di sini saya mengajarkan mengenai literasi digital kepada kaum perempuan. Menurut saya, topik ini sangat penting karena dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada, dan kaum perempuan yang mungkin lebih marginal daripada laki-laki dalam berkarya, di sini memberikan awareness bagi kaum perempuan. Secara umum mengenai pelaksanaan program Digital Skills ini, saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Digital Skills ini yang mana disasar untuk sekolah-sekolah yang di pinggir, yang mungkin belum mendapatkan akses informasi yang sama dengan sekolah-sekolah yang di tengah kota begitu. Nah, ini bagus karena memberikan pemahaman yang lebih bagi siswa yang di sekolah pinggiran tadi pentingnya literasi digital. Ini juga memberikan bekal bagi mereka ketika mereka bermedia sosial ataupun berkarya selanjutnya. Di sini saya merasakan pemberdayaan perempuan yang sangat tinggi. Kami di sini banyak dikenalkan dengan wawasan-wawasan yang baru, termasuk trainernya banyak yang dari perempuan, ternyata dari materinya juga banyak yang perempuan, dan juga banyak nanti siswa-siswa yang dari perempuan. Dengan ini, semoga nantinya perempuan bisa lebih berkarya, bisa lebih mendapatkan kesempatan di dunia yang di luar sana.
besok itu semua mungkin pekerjaan ya, itu semua tidak terlepas dari teknologi. Kita jangan sampai antipati dengan teknologi, tapi harus kenal bagaimana kita harus belajar dengan teknologi, bagaimana kita tidak istilahnya celaka juga dari teknologi. Makanya itu di situ harus tahu betul bagaimana mereka itu untuk memanfaatkan teknologi. Mungkin masalah bisa dimulai dari teknologi, tapi teknologi itu nanti juga akan memecahkan masalah. Awalnya ditawarin sama guru, kemudian saya tertarik karena ada digitalnya, sebelumnya saya belum pernah coba. Akhirnya wah kayaknya saya harus coba ini, terus akhirnya saya ikut program ini. Pernah pada waktu itu ada teman yang bilang ke saya, perempuan kok belajar teknologi, perempuan kok belajar digital. Karena omongan-omongan itu, saya merasa tergugah semangatnya ya, pengen terus semangat belajar digital walaupun saya perempuan, tetapi saya juga bisa gitu. Kalau momen senangnya waktu menang di bootcamp, waktu itu di Demo Day, mendapat ranking 1 itu sangat membuat saya sangat tidak percaya kalau saya bisa mendapatkan ranking 1. Karena program ini saya jadi bisa mudah menentukan jurusan di perkuliahan saya nanti. Tidak pernah terbayang soalnya pikiran saya SMA sudah SMA biasa gitu. Karena sebelumnya di lingkungan sini juga tidak ada yang berinovasi gitu. Tidak ada sama sekali. Anak SMA ya SMA gitu. Untuk program ini mendorong anak lebih semangat untuk belajar, untuk maju. Bisa untuk menggapai cita-citanya. Untuk orang tua yang lain, kalau anaknya mau mencoba ya didukung supaya anaknya mampu gitu saja. Orang tua cuma mendukung dan mendoakan. Menurut saya program digital skill membantu anak saya untuk berkembang lebih maju karena dia juga memiliki kekurangan. Dia anak kebutuhan khusus, tapi sejak di Anak Panah yang mengadakan program digital skill ini bisa berbicara di tempat umum, bersosialisasi dan menjual makanan-makanannya sehingga dia bisa membanggakan dirinya di depan orang tuanya. Program ini sangat bagus sekali karena dapat mempertemukan siswa-siswa sekolah dengan praktisi. Kita dapat menampung ide-ide dari adik-adik sekolah yang of the book. Itu idenya sangat bagus sekali. Kita mentoring selama beberapa kali, ada yang online dan ada yang offline. Nah, kegiatan ini yang terakhir itu kita offline selama 2 hari. Hasilnya, wah sangat keren sekali. Idenya bagus-bagus dan menghasilkan produk yang bagus-bagus. Kalau kita simak, memang satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan itu ada di dunia pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan hal yang sangat utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bagaimana juga berpikir supaya sudah tidak terjadi stunting, itu bisa dilakukan dengan pendidikan. Oleh karena itu, karena pendidikan sangat penting, maka di abad 21 ini memang bagaimana kita ini bisa melahirkan anak-anak yang berpikir kritis, yang kreatif, yang inovatif, yang mampu memiliki keinginan kuat atau keterampilan untuk berkomunikasi dan juga literasi digitalnya. Saya sangat bangga sekali melihat bahwa perkembangan kegiatan digital skill ini begitu luar biasa. Difabel pun sudah dilibatkan sekarang, luar biasa. Terus wanitanya sudah meningkat lebih dari 60%. Artinya wanita itu sudah aware terhadap teknologi, sudah menyukai teknologi, bukan lagi sesuatu yang dianggap wah ini sulit nanti kerjanya. Tidak, tapi sekarang sudah terbukti bahwa memang wanita juga punya kiprah yang luar biasa.
tantangan kita itu adalah tantangan digital. Kalau kita tidak meningkatkan diri kita, ya kita akan ketinggalan. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang ini itu sudah sangat tepat. Tadi saya lihat di depan itu, ini tuh mereka itu tidak cuma ngerti ngerjakan di komputer, tapi mereka sudah bisa mengimplementasikan sampai ke produk, dan produknya itu profesional sekali loh ya. Bukan seperti produk orang baru belajar itu, enggak. Dengan begini saya mohon kepada industri untuk bisa mengakomodasi mereka ini supaya nanti bisa jadi sebuah ekosistem yang bagus, sehingga Jawa Timur ini bisa menjadi lebih maju dan makmur secara ekonomi. Jadi hari ini kita merayakan suksesnya ribuan anak Jawa Timur yang masuk ke program Double Track, lalu bersama UNICEF didukung, bersama ITS didukung untuk membuat digital skill, ada pembelajaran digital ya. Dan hari ini kita akan memperlihatkan beberapa yang terbaik, 6 finalis ya dari 20 tim dan 6 finalis yang akan kita perlihatkan sebagai perwujudan dari misi UNICEF membantu pembangunan Provinsi Jawa Timur, memastikan anaknya hebat semua. Hak-haknya, terutama hak untuk berpendidikan itu juga dicapai, dipenuhi. Dan special mission dari UNICEF itu, satu, memperbanyak anak-anak di dunia STEM, STEM namanya ya, Science, Technology, Engineering, dan Maths. Terus yang kedua, special missionnya memastikan bukan hanya semua anak ada di STEM, tapi perempuan khususnya ini harus dimobilisasi, terutama remaja putri, itu di dunia STEM, di bidang ini. Karena UNICEF mendapatkan informasi dan dari kajian, kalau nanti digitalisasi dan otomatisasi ini semakin maju, nanti akan ada beberapa lapangan pekerjaan yang kemungkinan berkurang. Dan sebagian besar korban dari lapangan pekerjaan itu adalah perempuan. Kalau perempuan tidak segera masuk ke dunia STEM, nanti mereka akan yang paling terasa ya dampaknya. Dan yang ketiga, waktu itu sudah pernah ada studi survei di Jawa Timur, anak-anak ditanya digital skill atau 21st century skills yang kalian inginkan apa? Jawabannya adalah digital ya. Kedua marketing, ketiga komunikasi, problem solving gitu ya, termasuk teamwork gitu ya. Dan memang inilah yang akan digunakan untuk menjadi sukses dan berhasil di abad 21. Well, digital skills are absolutely essential for young people in Indonesia today. They really need these skills for their life and for their career. And UNICEF is really pleased to be involved in a partnership with the government of East Java as well as ETS to really promote digital learning, not only in formal schools but also in non-formal schools like the fantastic SKB that we're here visiting today. And I have to say that I've been most impressed with the students and their commitment to the work and also their creativity with coming up with just amazing digital solutions, which I'm sure will teach them a huge amount in their studies and in their life to come. I was impressed with what I saw in the students here, the finalists, and what they've been able to do, as you were saying, just harnessing those digital skills to create real products, real services. I think, as you mentioned, our partnership is in basic education, giving children of Indonesia the foundational skills, but then seeing UNICEF and the governments work with those students as they get older and develop these other skills in digital literacy and digital technology. I think it's the key to Indonesia's future is having a highly skilled, highly educated workforce. You've got a very young nation, so putting those skills into students now, they will drive Indonesia's development and growth over the next 20, 30, 40 years. So congratulations on that work. That's the key to Indonesia's future. And if this is any indication, Indonesia's future is in good hands. Program Digital Skills UNICEF hadir memberikan solusi nyata bagi generasi muda guna meningkatkan kompetensi dalam menghadapi disrupsi teknologi. Digital Skills UNICEF sekaligus menjadi bukti bahwa generasi muda Jawa Timur siap memimpin transformasi digital Indonesia. Digital Skills yang muda, berkarya, berjaya.